Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwal aliyyul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul alimul hakim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syifa'is saqim wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'a manhajahul qawim, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik hidayah serta inayahnya jualah kita malam ini kembali bisa berkumpul di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Para muhibbin rahimakumullah, ar-rabi wa thalathun min asma'illahil husna al-azim, yang ke-34 dari asma'ul husna al-azim. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah, al-azim huwa alladhi jawaza hudud al-aqli hatta la tutasawwaru ihatatu bikunhihi subhanahu wa ta'ala. Al-azim artinya yang melewati batasan-batasan akal, sehingga tidak bisa dimungkinkan untuk meliputi dengan hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa hakikatnya Allah itu kada bisa diliputi, kada bisa dibayangkan. Maka itu disebut al-azim, yang bahasa kitanya seringkali dengan sebutan yang maha agung. Al-azim maha agung. Nah, maha agung itu sesuatu yang sangat besar, yang kada bisa dibayangkan kebesarannya, baik oleh hati kita, kada bisa dibayangkan kebesarannya dengan mata kita. Nah, disebutlah al-azim itu. Apabila sesuatu itu masih bisa dibatasi oleh penglihatan, atau sesuatu itu masih bisa dibatasi oleh hati kita, maka sesuatu itu kada bisa disebut al-azim. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allahu azimun bi dzatihi, azimun bi sifatihi, azimun bi af'alihi, azimun bi sultanihi, ay la yutasawwaru an tudraka hakikatuha. Allah Ta'ala itu azim pada zatnya. Zat Allah itu maha agung. Apa arti maha agung? Kada bisa diliputi, diperdapati dengan secara menyeluruh. Apa itu zat Allah Ta'ala? Hati kita kada sanggup, akal kita kada sanggup untuk memperdapati, menyelidiki bagaimana itu zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu disebut maha agung. Azimun fi sifatihi, agung pada sifatnya. Sifat Allah itu kada sanggup kita menyelidikinya, kada sanggup untuk memperdapatinya, bagaimana kebesaran daripada sifat Allah itu. Makanya disebut agung. Kerajaan Allah itu maha agung. Karena bagaimanapun hebatnya manusia, kada akan mampu untuk memperdapati, menyelidiki kebesaran daripada kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itulah disebut al-azim tadi.
Jadi agung bukan pengertiannya besar, sangat besar. Agung itu artinya sesuatu yang kada bisa diliputi, kada bisa diselidiki oleh mata, oleh telinga, oleh hati kita, sehingga disebut azim, agung, maha agung. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila ada makhluk Allah yang disebut dengan sebutan agung, misalnya ada Sultan Agung, ada Raja Agung. Kalau ada yang baharu ini disebut dengan agung, itu artinya sesuatu itu lebih besar daripada sesuatu yang lainnya. Bukan agung secara mutlak, sebab yang agung secara mutlak itu hanya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahkamah Agung, itu sering mendengar Mahkamah Agung. Kenapa disebut Mahkamah Agung? Karena di bawahnya itu ada yang kecil daripada itu. Ada putusan hakim. Nah, ini dikalahkan dengan putusan Mahkamah Agung. Mahkamah itu disebut agung karena dibanding dengan sesuatu yang di bawahnya. Tapi secara mutlak agung itu hanya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apa itu agung? Apa itu azim? Sesuatu yang kada bisa diselidiki kebesarannya dengan mata, telinga ataupun hati kita. Disebutlah dia maha agung. Al-mu'min bismillahirrahmanirrahim ayyu'azzim Allah Ta'ala. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Azim, kita percaya bahwa Allah mempunyai nama Al-Azim, Maha Agung. Kalau kita kada percaya, kita kada beriman. Karena dalam Al-Quran banyak disebut nama Allah Azim, wa huwal aliyyul azim, banyak disebut. Jadi secara sahih bahwa Al-Azim itu nama Allah. Kalau kita kada percaya Al-Azim nama Allah, berarti kita kada percaya dengan Al-Quran. Dan kada percaya dengan Al-Quran sama kada percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajib kita percaya bahwa Al-Azim itu adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada dalam Al-Quran. Nah, kalau sudah kita percaya, beriman bahwa Allah Ta'ala itu punya nama Al-Azim, ayyu'azzim Allah Ta'ala. Kalau kita percaya Allah itu Maha Agung, maka kita mesti mengagungkan Allah. Kita percaya Allah Maha Agung, kita mesti mengagungkan Allah Ta'ala. Bagaimana kita mengagungkan Allah? Bi anta talasha nafsuhu wa tazil ma'a dawamil ibtiqar ila Allah Ta'ala. Mengagungkan Allah itu caranya adalah merasakan ketiadaan diri, merasakan kehinaan diri, beserta sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menganggap Allah Ta'ala itu agung, maha agung, berarti dia hina dirinya. Karena kada mau agung itu dua. Kalau satu agung, satu berarti hina. Allah dipercaya maha agung, berarti kita ini maha hina. Maha hina. Dalam sembahyang kita berdiri tegak, membaca Al-Quran, Fatihah dan surah. Nah, sampai kepada batasannya kita ruku. Ruku itu membungkukkan tubuh. Asalnya tegak jadi bungkuk. Apa yang kita ucapkan dalam ruku? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Begitu kita ingat Allah maha agung, kita mesti bungkuk. Ada mau tegak. Nah, subhana rabbiyal azim, Allah itu Tuhanku maha agung, otomatis tunduk. Nah, itu kalau dalam sembahyang. Kalau di luar sembahyang kita ingat bahwa Allah itu maha agung,
kita merasa bahwa diri kita ini kada punya apa-apa. Kita merasa diri kita ini sangat lemah, sangat hina, sangat kecil. Karena ada yang maha agung. Jakanya dalam sembahyang tuh kita ruku tuh. Ruku. Nah para muhibbin rahimakumullah. Jadi bacaan ruku subhana rabbiyal azim disertai dengan membungkukkan tubuh. Karena kada patut orang yang mengucapkan azim Allah maha agung sedangkan tubuhnya masih tegak. Itu kada patut. Nah, mengakui Allah maha agung maka badannya pun bungkuk. Nah, tunduk hormat artinya kepada yang maha agung itu. Nah jadi pertama itu, kalau kita beriman bahwa Allah itu maha agung, agungkan Allah. Bagaimana cara mengagungkan Allah? Tidak ada lain caranya adalah merasakan kehinaan diri, merasakan kecilnya diri, merasakan remehnya diri karena berhadapan dengan yang maha agung Allah subhanahu wa ta'ala. Nah yang kedua, kalau orang itu beriman kepada Allah yang maha agung, wa ayyu azzima ma'azzamahullah, dia mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah. Allah ini maha agung. Ada makhluk-makhluknya yang diagungkan oleh Allah. Nah kalau Allah mengagungkan sesuatu itu, kita pun wajib mengagungkan sesuatu itu. Jangan sampai Allah mengagungkan sesuatu kita meremehkannya. Berarti kita kada beriman dengan nama Allah yang maha agung. Buah dari iman Allah itu maha agung, kita mengagungkan Allah dan mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita membesarkan Allah, membesarkan sesuatu yang dibesarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa contoh sesuatu yang dibesarkan Allah, yang diagungkan Allah? Contohnya mislul qasam, seperti sumpah. Nah sumpah, Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, wa innahu qasamun law ta'lamuna azim. Itu sumpah, ujar Tuhan, jika kalian tahu, sumpah itu azim, agung. Sumpah itu besar. Kenapa sumpah itu dikatakan Allah agung? Karena sumpah itu memakai nama Allah. Demi Allah. Jadi sumpah ini jangan dianggap inting. Sumpah jangan dianggap remeh. Kenapa? Karena diagungkan oleh Allah. Kalau kita menganggap remeh sumpah, berarti kita menganggap remeh yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosanya besar. Nah para muhibbin rahimakumullah, bagaimana cara mengagungkan sumpah itu? Nah sumpah diagungkan oleh Allah. Dalam Al-Quran disebut, wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Nah, kita membesarkan, mengagungkan sumpah. Bagaimana cara membesarkan sumpah? Nah, membesarkan, mengagungkan sumpah itu satu, dengan cara jangan suka bersumpah. Jangan suka bersumpah. Karena sumpah ini sesuatu yang agung. Imam Syafi'i radhiyallahu berkata, ma halabtu billah sadikan la sadikan wala kaziban qattu. Imam Syafi'i berkata, aku tidak pernah bersumpah sepanjang hidupku, baik aku benar apalagi dusta. Nah, ini bukti mengagungkan dengan sumpah. Wah, sumpah ini berat. Bila melanggar Allah artinya. Karena yang digunakan sumpah demi Allah, nama Allah. Nah makanya Allah menyebutkan bahwa sumpah itu adalah sesuatu yang besar. Jangan suka sering bersumpah. Qala ba'dul ahli tafsir, la tuksirul halifa billah wa in kuntum barrin muslihin fa inna kasratal halif darbun minal jur'ah 'ala Allah ta'ala. Berkata ahli tafsir, jangan kau suka, jangan kau banyak bersumpah sekalipun benar, sekalipun baik.
Jangan bersumpah, karena banyak sumpah itu semacam berani atas Allah Ta'ala. Dikit-dikit demi Allah, nggak ada perlu demi Allah juga. Termasuk dalam hal urusan dunia. Sangat murah kalau Allah tuh dipakai hanya urusan dunia. Berapa barang nih harganya? 100.000. Jernang calon pembeli 75 aja lah. Bah, demi Allah rugi. Apa demi Allah urusan itu? Urusan 25.000 demi Allah. Nah, ini orang memperinting sumpah, berani kepada Allah. Nah, sumpah itu dipakai dalam hal-hal yang urgen, yang penting untuk keselamatan harta, keselamatan diri, keselamatan nyawa. Ayo bersumpah. Hanya untuk hal-hal halus, hal-hal kecil, nah itu kada perlu bersumpah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, oleh karena sumpah ini perkara yang dibesarkan Allah, maka orang yang melanggar sumpah itu dikenakan kafaratul yamin, kafarat sumpah. Kita bersumpah, dilanggar sumpah, kita wajib bayar denda. Kenapa? Karena yang dilanggar itu perkara besar. Bersumpah misalnya, aku demi Allah, udah hendak lagi aku ke rumahnya itu. Nah, misalnya bersumpah demi Allah, bukan hendak lagi bakawan inyan itu. Sekalinya bakawan lawan itu pulang. Melanggar sumpah ngarannya. Melanggar yang besar. Nah, ini dikenakan denda. Apa dendanya? Satu, dendanya memberi makan 10 orang miskin. Masing-masing orang miskin diberi 2 liter. Untuk orang melanggar sumpah. Memberi makan 10 orang miskin, 1 miskin 2 liter. Nah, beri. Berniat bayar kafarat sumpah. Atau boleh juga memberi pakaian 10 orang miskin. Nukar tapi 10 lambar, berikan kepada 10 orang miskin, niat membayar kafarat sumpah. Atau memerdekakan budak, kada ada budaknya lagi. Nah, bayar makan 10 orang miskin, kada sanggup. Nukarakan kain 10 orang miskin, kada ada duitnya, puasa 3 hari. Puasa bayar kafarat sumpah. Jadi melanggar sumpah itu melanggar yang besar. Makanya diwajibkan oleh Al-Quranul Karim, orang yang melanggar sumpah itu bayar kafarat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi jangan anggap remeh sumpah-sumpah itu. Berarti kita meremehkan apa yang diagungkan, yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sumpah ini kadang-kadang ada yang wajib dibatalkan. Sumpah itu ada yang wajib dilanggar, ada yang sunat dilanggar, ada yang haram dilanggar. Nah, sumpah nang wajib dilanggar, ini bersumpah, aku demi Allah hari ini aku ampih sembahyang. Nah, bersumpah demi Allah, mulai hari ini ampih aku sembahyang. Ini sumpah wajib dilanggar, sembahyang. Sumpahnya kayak apa? Bayar kafarat sumpah tadi. Bayar kafarat sumpah. Ada sumpah yang sunat dilanggar. Orang bersumpah, mulai hari ini aku demi Allah, aku kada sembahyang lagi tarawih. Sembahyang tarawih sunat. Nah, sunat dilanggar sumpah. Langgar sumpah, sembahyang tarawih, tapi wajib bayar kafarat sumpah itu. Ada yang boleh dilanggar. Demi Allah, aku mulai hari ini aku kada makan nasi lagi, makan gumbile aja lagi. Bersumpah. Nah, boleh dilanggar, makan nasi, tapi bayar kafarat sumpah. Nah, ada yang haram dilanggar. Aku mulai hari ini demi Allah kada akan melakukan zina lagi. Mulai hari ini aku demi Allah aku kada akan minum lagi minuman yang memabukkan. Dilanggarnya itu 2 kali dosanya. 1 dosa melanggar sumpah, 2 dosa melakukan maksiat itu.
Para muhibbin rahimakumullah, sumpah salah satu contoh yang diagungkan oleh Allah, kita pun juga wajib mengagungkannya. Cara mengagungkannya, jangan suka bersumpah. Nah, yang kedua, contoh apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, al-jannah, surga. Surga ini ciptaan Allah yang dibanggakan Allah. Allah sangat bangga menciptakan surga dan diagung-agungkan oleh Allah surga itu. Nah, karena surga ini diagungkan oleh Allah, kita pun wajib mengagungkan surga. Bagaimana cara mengagungkan surga? Caranya sangat ingin masuk ke dalamnya. Karena surganya diagungkan oleh Allah, timbul hati kita sangat ingin untuk masuk surga. Tanda orang yang mengagungkan surga. Kada kawat dengar surga, kalau hendak benar masuknya. Ini baik di orang diamalkan. Balik jamaah amalakan ini kan masuk surga, bah diamalakannya. Soalnya mengagungkan surga, kepingin dengan surga itu. Ikam jangan melakukan ini. Bila melakukan ini, ikam kada bakal ke surga, kada waninya, kada bakal ke surga. Karena surga itu sangat diagungkannya. Ini contoh orang mengagungkan surga. Nah, orang yang kada mengagungkan surga, ikam baik baca ini nah. Ikam bila baca ini 3 kali, ke surga mati. Dosa gini aku ada bapak juga kada ke surga mati. Nah, ini orang kada mengagungkan surga. Kalau kita kada mengagungkan surga, risikonya 2. 1, dosa besar. Yang kedua, bisa murtad. Bisa murtad. Surga yang diagungkan Allah, kita kada kepingin. Nah, jadi surga wajib diagungkan. Dan lagi sebagian yang diagungkan Allah apa? Neraka, an-nar. Dalam Quran disebut walahum bil akhirah azabun azim. Mereka di akhirat nanti azabun azim, azab yang agung, azab yang besar, azim, neraka. Nah, neraka ini diagungkan oleh Allah, diagungkan oleh Allah. Supaya apa? Supaya kita jangan hendak masuk ke neraka. Nah, orang yang kadang mengagungkan neraka, dia mau masuk neraka. Kan jangan melakukan inilah bejure untung, tapi kan masuk neraka, biar akan neraka. Nah, ini orang kadang mengagungkan neraka. Nah, orang yang berucap biarkan neraka mati kalau bapak juga. Ini antara 2. Bila kada dosa besar atau keluar dari agama Islam. Nah, jadi neraka, surga jangan jadi bahan ulu-ulu. Sumpah jangan jadi bahan ulu-ulu, karena ini sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wal Quran, Quran ini yang diagungkan Allah. Allah berfirman, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Nah, Qur'anal azim, Quran yang agung. Makanya Quran itu kada boleh disentuh kalau kada bersuci. Quran kada boleh diletakkan di lantai sejajar dengan sandal. Kada boleh. Kenapa? Quran itu sesuatu yang diagungkan oleh Allah dan kita wajib mengagungkannya. Mengagungkan Al-Quran itu wajib. Meremehkan Quran itu dosa besar dan bisa menyebabkan dia keluar daripada agama Islam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada seorang ahli maksiat. Ahli maksiatnya seraba mau artinya. Minum mau, segala mau. Jalan. Melihat ada di jalan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Di jalan, di kartak. Ada kertas bertulisan Bismillahirrahmanirrahim. Melihat orang ahli maksiat tadi, oh ini nama Allah nih, Quran nih. Diambilnya bismillah tadi. Diambilnya bismillah tadi. Dibersihkannya. Diletakkannya ke tempat yang tinggi. Di akhirat Allah berterima kasih dengan orang ini dan diampuni Allah dosa-dosanya. Karena mengagungkan nama Allah Al-Quranul Karim. Orang ahli maksiat.
Melihat ada bismillah, dikartak, ambilnya, bersihkannya, diciumnya, diletaknya ke tempat tinggi. Di akhirat Allah mengucapkan syukur kepadanya sekaligus diampuni dosa-dosanya. Jadi jangan dianggap inting, Quran jangan ditimbang, Quran jangan diulah di mana-mana karena sia-sia. Jangan. Quran itu ada aturannya. Kalau Qurannya sudah kada kau dipakai lagi, ada aturannya kayak apa caranya. Ini Quran dibaca sudah kada kau lagi, sudah hurufnya sudah, kertasnya sudah rusak, buang ke sampah, kafir kita. Udah Quran nggak terpakai lagi nih, buang dah ke sampah, kafir kita. Nah jadi kalau menghadapi Quran yang macam itu disebutkan dalam kitab-kitab fikih, cari tempat tanah, tabuk tanah, tabuk, patak Quran di situ. Nah itu menyelamatkan Quran yang sudah kada kau dimanfaatkan lagi. Ini membuang Quran kada kau sembarangan kayak membuang sampah kantungan itu. Ini benda yang agung. Al-Quran al-Azim, dan Quran yang agung, ujar Tuhan. Kalau Tuhan menyebut agung, kita wajib mengagungkan Al-Quran. Wa kaidun nisa, dan sesuatu lagi yang diagungkan Allah, tipu daya wanita, tipu daya perempuan, godaan perempuan. Ini disebut Allah dalam Al-Quran, inna kaidakunna azim. Tipu daya perempuan, godaan perempuan itu azim, besar. Jangan dianggap penting. Banyak nabi-nabi yang ditegur oleh Allah karena urusan perempuan. Banyak aulia-aulia yang dicabut kewaliannya oleh Allah karena godaan perempuan. Banyak orang yang mati kehilangan iman karena godaan perempuan. Jadi jangan anggap penting godaan perempuan, karena Allah menyebut inna kaidakunna azim, godaan kalian itu azim, besar. Jangan dianggap penting. Berduaan dengan perempuan yang bukan mahram jangan dianggap remeh. Allah membesarkan itu. Nabi Yusuf ada sangkut paut dengan perempuan. Nabi Daud ada sangkut paut dengan perempuan sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada aulia-aulia yang dicabut kewaliannya karena tergoda dengan perempuan. Ada orang yang imannya bagus tapi matinya keluar Islam karena perempuan. Di Mesir di kitab Al-Kabair disebutkan seorang laki-laki muazzin. Muazzin puluhan tahun jadi muazzin di masjid di negeri Mesir. Satu hari kan muazzin dulu ada pakai mic naik ke menara azan situ. Di menara kan tinggi kelihatan di bawah. Setiap kali azan si muazzin melihat ada bebinian tuh lewat di bawah. Nah, isuk azan ada pulang binian tuh lewat. Beberapa waktu demikian tak pikir kemana perempuan tuh buliknya. Rumahnya di mana? Tiap kali naik ke menara tak lihat si perempuan itu. Cari di mana rumahnya. Oh di situ rumahnya. Datangi. Ada orang tuanya. Oh sekalinya Nasrani agamanya. Agamanya Nasrani perempuan. Tapi karena sudah tergoda dengan perempuan nih. Ini urusan besar. Tipu daya godaan perempuan itu besar, ajar Tuhan. Ajar si orang tuanya, bisa kau terima lamaran ikam, mau ikam hakun pindah agama Nasrani, ya kada apa-apa, kami terima. Tapi kalau ikam udah mau pindah, kada bisa, anakku agamanya Nasrani. Nah, syaitan membisiki si muazzin nih, ikam dah umpat Nasrani aja, ikam umpat Nasrani, kena kawini. Nah imbah kina kawini, kina ajak semua untuk masuk Islam. Siapa tahunya kina mau berislam, sekeluargaan berislam kalau ikam ajak, dia pindah agama dulu. Nah, dalam hati bujur juga nih jadi muazzin nih, bujur juga. Sudah terima, pindah dari agama Islam, kawin di gereja, kawin di gereja. Malamnya
si perempuan kamar di atas luting. Nah, malamnya si muazzin ini naik ke luting, naik sampai tangga yang paling atas tagalincir gugur ke bawah, mati. Pas mati dalam keadaan agama Nasrani, mati dalam agama Nasrani. Kenapa sebabnya? Asal muasalnya tipu daya si perempuan tadi. Jangan anggap remeh soal perempuan. Banyak iman yang hilang karena perempuan. Makanya Al-Quran menyebut inna kaidakunna azim, tipu daya perempuan itu besar. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yaumul qiyamah, hari kiamat. Nah, hari kiamat disebut dalam Al-Quran yaumun azim. Hari kiamat itu disebut Quran hari yang besar, hari yang agung. Nah, kalau kita mengagungkan hari kiamat itu macam apa caranya? Nah, kalau kita mengagungkan hari kiamat, maka kita mesti bersiap-siap, menyediakan bekal sanggup untuk menghadapi hari kiamat itu. Karena disebutkan dalam Quran bagaimana huru-haranya hari kiamat, bagaimana huru-haranya di padang mahsyar. Kalau kita kada persiapkan, kita akan kesulitan-kesulitan di padang mahsyar itu. Disebut Quran yaumun azim, hari yang besar. Ini hari kiamat jangan dianggap intim, jangan dianggap remeh, karena itu hari yang besar. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak lagi hal-hal selain itu yang diagungkan oleh Allah. Walhasil setiap kali Allah mengagungkan sesuatu, kita pun wajib untuk mengagungkan sesuatu itu sebagai buah daripada keimanan kita kepada nama Allah Al-Azim. Nah, kemudian nama Allah yang ke-35 insyaallah taala. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, shiratal mustaqim, shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata wa fatadaima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat. Taqdi lana biha min jamil hajat wa min jami'is sayyi'at wa tadhil wa tuballighuna bi asma'i الخير في الآيات وبعد الموت اللهم صل خير ما سألك عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سألك عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان ولك الغلب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل في الدين وبركة منهم وسعة من جسم وسعة من رزق وتوبة قبل الموت وسعادة عند الموت وفي بعد الموت وعفوا من الحساب وأمنا من الأجر ونصيبا من الجنة وارزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين وتوسلنا بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك تسمع علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. يا راجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم